Kita akan mulai kebaktian kita pada malam hari ini. Mari kita mengangkat satu pujian untuk memulai. Kita angkat satu pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Kita ulang lagu ini dari awal. Bapa dalam surga, Tuhan, terima kasih untuk kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur atas anugerah dan pertolongan Tuhan sepanjang pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Dan di malam hari ini kami juga berkumpul bersama-sama Tuhan untuk menyanyikan pujian, menyembah Engkau dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukalah hati kami untuk kami juga boleh terus Tuhan bentuk. Kami bersyukur Tuhan untuk perkumpulan, untuk kami bisa hadir di sini. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami bawakan malam puji dan doa ini ke dalam tangan kuasa Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kepada hambanya juga Tuhan berkati. Setiap firman yang Tuhan telah nyatakan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami bisa bertumbuh di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menolong kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, ku kan bangkit, kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita ulang lagi ini dari awal. Guru sayang haus aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu bagai padang gersang.
Katakan dengan sungguh-sungguh, hanya Engkau. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Syukur Tuhan, pada malam hari ini kami yakin dan percaya Engkau sudah menyiapkan berkat yang luar biasa untuk setiap kami di GKO ini Tuhan, pada acara MPD ini, malam puji dan doa ini Tuhan, karena kami menyadari bahwa kami boleh hadir di tempat ini bukanlah karena kuat dan gagah kami semata-mata, tetapi oleh karena perkenanan-Mu lah yang pada saat ini Engkau sudah menyiapkan air kehidupan yang membuat kami tidak akan haus lagi. Sebab kami boleh datang kepada sumber air kehidupan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah aman ya? Udah selesai ya? Doanya kan udah selesai. Sumber air kehidupan itu siapa? Yesus sendiri. Iya kan? Berarti udah aman, udah selesai. Begitukah? Ya enggak lah ya. Mari kita buka satu ayat saja dari Yohanes 4. Bukan Yohanes 37 ayat 44. Enggak, saya ambil dari Yohanes 7 Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat 14. Coba itu dirubah saja. Judulnya memang Roh Kudus tetap, tapi ayatnya dari Yohanes 4 ayat 17. Ya. Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat 14. Ya. Satu ayat saja, Yohanes 14 ayat 14. Kita sama-sama membaca dengan pelan-pelan saja karena ini cuma satu ayat, tapi memerlukan perhatian secara khusus dan serius ya. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Enak ya, mau nggak ayat ini terjadi dalam kehidupan saudara? Mau dong. Karena apa? Waduh, terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa? Sampai selama-lamanya. Sampai sudah kita berada di, ya, itu artinya barang siapa minum air yang akan kuberikan, huruf besar, ku berikan kepadanya, ya tidak akan haus. Kepadanya itu termasuk kepada kita. Siapa ku itu? Tuhan sendiri. Tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Itulah yang membuat kita tidak akan pernah haus lagi. Seperti kita tadi minum air, begitu haus cari air, minum, lega perasaan. Haus lagi kan? Haus. Jadi maksudnya apa ini terus-menerus memancar? Terus-menerus memancar yaitu karena kita
ketika kita merasakan haus dan lapar akan firman Tuhan, dikatakan di Matius, kita mencari apa? Firman Tuhan. Cari apa? Cari perkenanan Tuhan. Cari apa? Cari kuasa Tuhan. Cari apa? Cari perkenanan Tuhan. Kita cari semua yang berasal dari Tuhan. Karena kita sadar apa? Nyawa kita masing-masing punya nyawa enggak? Kalau saya tanya, nyawanya itu ada di mana? Coba. Kita tahu kita ada punya nyawa, tapi tahu nggak kita di mana nyawa itu? Coba. Siapa yang tahu nyawa itu ada di mana? Kalau darah, kita luka sebentar sedikit langsung keluar darah. Ada darahnya. Tapi kalau nyawa, nggak tahu kan di mana adanya. Emang itulah rahasia Tuhan yang tak terselami. Bukan hanya ngomong doang, rahasia Tuhan tak terselami. Harkat, mujizat, kuasa dan pertolongan Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua orang tahu itu. Karena itu adalah bukti adanya satu mukjizat. Apa yang kita rasakan sehari-hari, mukjizat itu ada. Kita hidup di dalam mukjizat. Nyawa itu tetap ada dan melekat di dalam kehidupan kita. Makanya tadi saya tanya, siapa yang tahu nyawa itu di mananya? Apakah di otak kita? Apakah di darah kita? Di mana? Apakah di jantung kita nyawa itu? Itulah rahasia Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau kita tahu itu rahasia Tuhan, ya gak usah jauh-jauh lah dari Tuhan. Mazmur 62 ayat 1 dikatakan, hanya dekat Allahku. Ada apa? Aku tenang, jiwaku itu hanya ada di dekat Tuhan. Kalau mau jauh-jauh dari Tuhan, nggak bakal kebagian air kehidupan itu. Tapi kalau kita dekat sama Tuhan, kehangatannya, bahkan dekapannya seperti yang pujian tadi katakan, itu akan menjadi milik kita. Oleh sebab itu jangan jauh-jauh dari Tuhan. Karena sumber segala berkat, sumber segala pertolongan, sumber segala sukacita ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya dikatakan tadi apa? Sebaliknya air yang pertolongan itu berbentuk air, ya kan? Berbentuk air kembali kita kepada pembacaan ayat 14 tadi. Yohanes 4 ayat 14. Ya, karena di sana dikatakan sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi siapa sebenarnya air kehidupan itu? Air kehidupan itu sendiri adalah Yesus Kristus itu. Mau memiliki air yang tidak akan habis-habisnya? Memiliki air yang memancar dalam hati kita sendiri? Barang siapa ada di dalam Yesus, ya kan? Dan firman-Nya ada di dalam kita. Yohanes 15 ayat 7 katakan apa? Mintalah apa saja. Jadi apa saja? Apa saja kepentingan kita. Tetapi kalau dikatakan apa saja, mintalah apa saja, sebenarnya ada sambungannya yang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi walaupun tidak ditulis di situ, mintalah apa saja. Apa saja? Titik 2 itu, titik 2, titik itu sebenarnya yang berkenan kepada Allah. Tapi itu juga yang kita kepengen kan, yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kalau sekarang saya minta, saya minta 1 miliar uang. Loh,
Kan katanya apa saja. Kalau ada yang bertanya seperti itu, gimana? Itukah maksudnya? Enggak. Jadi mintalah apa saja. Kalau saya membacanya titik 2 baru saya isi syaratnya. Nah, yang penting sekarang kalau sudah kita mau meminta kepada Tuhan, ada syarat. Syaratnya apa? Tidak lepas dari Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Coba buka Yohanes 1 ayat 12. Nggak lepas dari sini. Ini persyaratan. Kalau kita bisa mendapatkan ayat ini, kita memenuhi syarat untuk meminta apa saja. Apa dikatakan di ayat 12 ini? Tapi semua orang yang menerimanya itu siapa itu? Menerima Yesus, menjadi miliknya. Jadi Yesus itu sudah ada dalam nyawa kita, sudah ada dalam hidup kita. Terus apa katanya? Siapa yang sudah punya Yesus dalam dirinya, Yesus yang ada dalam diri itu akan memberi kuasa kepada kita supaya menjadi anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah itu sama dengan Yesus sendiri adalah anak Allah. Kuasanya tidak terbatas. Tuh, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberinya kuasa. Kuasa itu karena kita anak-anak Allah. Itulah satu persyaratan. Ini persyaratan dasar untuk kita bisa sampai pada Yohanes 15 ayat 7 tadi. Jadi kalau kita sudah bisa menerima ayat 12 ini, kita pasti akan menjadi orang yang terdapat di 2 Korintus 15. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Nih. Ini dia orang-orang yang sudah menerima Yesus itu. Jadi, ini makanya dikatakan di sini. Jadi, maksudnya apa jadi ini? Siapa yang sudah orang menerima Yesus itu? Siapa yang ada di dalam Kristus berarti kan sudah menerima Yesus kan? Nah, ia adalah ciptaan baru. Jadi kita bukan manusia lama lagi. Bukan opung pendapotan yang lama lagi. Sudah menjadi opung pendapotan yang baru. Karena sudah menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru dari mana cirinya? Sudah menerima Yesus, ada dalam dirinya, ada dalam hidupnya. Sehingga segala sesuatu tergantung kepada Yesus Kristus yang ada di dalam kita. Tuh. Waduh, prakteknya ini ya, prakteknya nggak gampang ya, prakteknya. Karena kita sudah menjadi ciptaan baru. Sebenarnya disinilah kita baru menerima hak untuk meminta. Ini saya sudah lakukan ayat ini sejak masa muda. Ketika saya mau cari istri, inilah yang saya andalin. Itu sebabnya saya punya menerima Yesus Kristus. Ciptaan baru itu artinya begini. Ciptaan baru itu menerima Yesus dalam hidupnya dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Tuh. Itulah hidup yang baru itu, menerima Yesus dalam hidup kita dan menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Jangan kita terima Yesus tapi hidup kita masih kita kekepin. Nah, aduh, apa sih artinya dikekepin? Masih dimiliki sendiri. Tapi kan katanya sudah terima Yesus, tapi hidupnya dalam prakteknya tidak melakukan kehendak Yesus. Masih melakukan kehendak kita sendiri aja. Artinya apa? Kalau ada sesuatu keinginan tertentu yang sangat pelik dan berat dan harus kita dapat, ya kita pakai dong hak itu. Kalau kehidupan sehari-hari yang enteng-entengnya ya nggak usah lah. Tapi hal-hal yang sangat prinsip, misalnya kalau di anak muda, berdoalah. Jadi dulu menjadi ciptaan baru supaya punya hak untuk minta sesuatu kepada Tuhan.
Kalau dia anak muda, ya berdoalah supaya Tuhanlah yang menyiapkan jodohnya. Tuh, itu atas permintaan kita sebagai ciptaan baru, karena kita sudah percaya Yesus dan kita menjadi ciptaan baru. Itu adalah dasar untuk kita memperoleh seperti yang dikatakan di ayat 14 dari Yohanes 4 ayat 14 itu. Disitulah ternyata kita sudah memiliki mata air yang tidak akan pernah habis lagi. Dan itulah yang membuat kita hidupnya sejahtera. Kenapa? Karena segala sesuatu dalam hidup kita ini tergantung kepada Yesus Kristus. Itu persoalannya. Jadi jangan pernah kita katanya hidup baru, tapi masih ada roh-roh yang lain yang kita percaya. Loh, ini mana hidup barunya? Itu sebabnya saya selalu punya satu kriteria. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Farisi, katanya di Yohanes 20 kalau nggak salah ya. Matius 5 ayat 20. Kalau hidup keagamaan tidak lebih baik dari orang-orang Farisi, nggak ada artinya kita. Jadi hidup beragama nggak cukup. Hidup beragama tidak cukup. Tetapi apa sih? Berarti apa? Ada yang lain kan? Semua rasanya kita sudah pernah di sini punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kesaksian tadi, coba kita boleh dengar. Mereka berdoa, akhirnya Tuhan satukan hati mereka karena ada doa dan campur tangan Tuhan. Coba, itu mereka sudah mengalami Tuhan namanya. Sudahkah mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saudara? Contohnya seperti kesaksian yang tadi kita dengar. Mereka mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mengalami Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Mengalami Tuhan dalam setiap keinginan kita. Harus sampai situ dulu kita. Untuk bisa mengalami mata air itu dalam hidup kita tadi, harus sampai ke sini supaya ada sumber mata air yang tidak pernah kering lagi. Harus kita sudah punya peningkatan dari orang beragama biasa menjadi mengalami Tuhan dalam segala perkara. Apa perkara kita? Waduh, suami saya begini, istri saya begini, pacar saya begini, pekerjaan saya begini. Waduh, semua kayaknya tidak ada yang membuat kita besar hati, tapi semua penderitaan. Jadi jangan seperti lagu orang Batak. Holanada ngorapota. Waduh, Holanada ngorapota. Apa tuh maksudnya? Kemana saja dia pergi, yang ada cuma penderitaan melulu. Astagfirullahaladzim. Katanya anak Tuhan, tapi penderitaan melulu yang dinyanyikan. Holanada ngoldapota, Holanada ngoldapota. Lah, bagaimana sih? Nadangol itu apa? Hanya kesusahan melulu yang dia dapat. Kemana aja dia pergi kesusahan, kesini kesusahan, kesini kesusahan. Lah, sampai tua kesusahan melulu. Lah kapan enaknya? Jadi kuncinya malam hari ini, mulai malam hari ini kita akan mendapatkan satu keadaan yang baru, di mana mata air itu sudah ada dalam hidup kita, dan mata air itu tidak pernah kering, akan terus memancar, sehingga kita bukan hanya mengalami Tuhan lagi, bukan hanya mengalami Tuhan, tetapi menjadi orang yang
Bertuhan. Itu saya contohkan, kalau dia baru S1, ya udah bangga banget. Nah, baru S1, sarjana teologi, bangganya. Itu mah baru beragama. S2, mengalami Tuhan. Beragama dan mengalami Tuhan, lebih bagus mana? Mengalami Tuhan kan? Ada lagi nggak setelah mengalami Tuhan? Kalau mengalami Tuhan, saya selalu teringat kepada waktu saya datang ke Moris Serulu di Kemayoran. Tahun berapa itu? Seorang pendeta dari Amerika bikin kebaktian di Kemayoran sana, yang datang banyak banget, bejibun kata orang Betawi. Dia dari mimbar angkat tangan begini. Begitu. Pada rebahan semua, banyak banget orang. Bukan baru didoain kepalanya terus didorong begitu saya jatuh. Enggak, dia dari mimbar begini. Orang semua pada jatuh, rebah semua. Banyak banget rebah. Mengalami Tuhan itu contoh. Itu mengalami Tuhan. Tetapi kita mau bukan hanya mengalami Tuhan. Misalkan, contohnya misalnya orang-orang yang rebah tadi pulang ke gerejanya, nggak ada respon dari gerejanya, malah capnya negatif. Udah orang lain itu udah payah itu, udah nggak kita lagi tuh. Wah, udah dogmanya lain. Itu pada umumnya terjadi seperti itu, sehingga pengalaman mengalami Tuhan itu mubazir, kata orang Betawi. Mubazir, nggak ada gunanya. Berarti kehidupan kita bertuhan itu masih harus naik satu tingkat lagi. Kemana naiknya, Pak Nenggol? Ke gunung? Enggak. Naik satu tingkat lagi menjadi orang yang Tuhan tuh. Jadi beragama itu biasa-biasa saja, baca Alkitab, doa, ke gereja, melaksanakan firman Tuhan, persembahan dan lain. Itu masih biasa. Masih biasa itu. Belum ada apa-apanya itu. Yang kemudian mengalami Tuhan. Saya kemarin waktu di GBKP yang di dekat Limus Pratama itu, ternyata situ ada gereja GKP gede banget. Kita mengadakan ucapan syukur hamba-hamba Tuhan untuk tahun 2026. Ketuanya itu pendeta Pak Panggabean itu, Rodrigo Panggabean, yang gerejanya gitu, yang kecil itu, nggak jauh dari sini. Terus saya ikut bicara-bicara dengan orang di situ. Nggak taunya itu istrinya kakak beradik. Berarti orang Batak bilang itu Marpariban. Kok tawat Betawi gimana sih? Jadi suaminya itu ternyata nahoda di kapal. Jadi sering kali dia pernah ngalamin, kapalnya menuju ke sini. Tiba-tiba karena datang ombak berbalik 180 derajat. Terus dia berdoa. Kapalnya lurus lagi. Itu apa tuh? Peristiwa apa? Peristiwa mengalami Tuhan. Ketika ombak datang, seperti pengalaman murid-murid dengan bersama Yesus itu. Yesus cuma bilang, diam, hai ombak, diam. Kalau dia berdoa, tahu-tahu reda badainya, karena dia nakoda yang percaya Yesus. Jadi dia sudah mengalami Tuhan. Saya bilang pengalaman lain itu Bapak itu sudah bagus banget. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Harus sampai kepada menjadi orang bertuhan. Menjadi orang bertuhan itu apa maksudnya? Itulah yang dimaksudkan mata air itu kita sudah punya.
sudah ada dalam hidup kita. Mata air bukan mata air yang masih bisa membuat kita haus lagi, enggak. Karena apa? Karena segala persoalan kita sudah dapat atasi bersama dengan Tuhan. Itulah mata air yang sudah ada dalam hidup kita. Segala persoalan, apapun masalah kita sudah bisa selesaikan di dalam doa bersama dengan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah mata air itu sendiri. Jadi kita orang Kristen ini beruntung banget sebenarnya. Sangat beruntung kita itu. Diberi kuasa, diberi status, diberi Yesus kita ada dalam hidup kita, dan kita boleh menyelesaikan segala perkara bersama dengan Yesus. Waduh. Jadi kalau kita sudah sebagai orang Kristen masih kurang terima apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita, aduh, kasihan ya kalau ada orang seperti itu. Itu sebabnya kami selalu tidak bosan-bosannya menyampaikan firman Tuhan, terlebih di tempat ini. Untuk apa? Untuk semua kita bisa diberkati menjadi anak-anak Tuhan. Itu loh. Karena ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, itulah dasar kita untuk kita boleh menerima berkat yang Tuhan sudah siapkan pada kita semua. Iya, itu tujuannya gak ada lain. Kami sangat rindu untuk semua kita diberkati Tuhan. Dan saya boleh melihat itu wajah-wajah yang dulu pertama kali kami kenal. Waduh, masuk begini. Kita lihat wajah-wajahnya. Belum begitu lama kami sudah melihat wajahnya sudah ceria semua. Waduh, luar biasa karya Tuhan di tempat ini. Amin. Saya sangat merasakan itu, bahwa melihat bahwa semua jemaat yang sekarang yang boleh berada di tempat ini, wah, kemajuannya luar biasa pesat. Apapun masalahmu, apapun kerinduanmu, mintalah kepada Yesus, karena dialah sumber mata air itu sendiri. Amin. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Yang singkat, padat, tapi sangat membawa kami kepada satu titik di mana kami boleh beriman kepada Tuhan Yesus sendiri. Karena Yesus sendirilah menjadi mata air hidup yang tidak pernah habis itu. Menjadi milik kepunyaan kami, dan kami bawa pulang, sehingga kami nanti ketika kami pulang, kami tidak sama lagi ketika kami boleh datang, karena kami membawa mata air yang tidak pernah kering lagi. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih-Mu yang luar biasa yang boleh kami alami di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.